Apakah tidak ada istilah lain selain new normal untuk menggambarkan kehidupan pasca lockdown maupun PSBB, pasca perlawanan terhadap virus corona, pasca berbulan-bulan stay at home? Apakah tidak ada istilah lain selain new normal? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda terkejut mendengar serangan Amin Rais terhadap istilah new normal? Bukan hanya Anda terkejut, saya juga terkejut. Penggunaan istilah new normal diserang oleh Amin Rais. Menurut Amin Rais, penggunaan istilah new normal itu misleading, salah arah, pengelabuan. Terlepas kita setuju atau tidak, serangan Amin Rais itu mengingatkan kita untuk thinking out of the box, mengingatkan kita untuk memikirkan kembali istilah new normal. Kita sudah terlanjur merayakan istilah new normal dalam euforia, menyebut-nyebutnya dalam berbagai kesempatan, tapi kita lupa memikirkan ulang apakah ini adalah istilah yang tepat untuk menggambarkan situasi kehidupan kita pada masa pandemi COVID-19 maupun pasca COVID-19. Di Taiwan misalnya, perlawanan Taiwan terhadap COVID-19 digambarkan oleh sebagian orang kehidupan setelah itu, setelah perlawanan terhadap COVID-19 sebagai kehidupan near normal, bukan new normal, tapi near normal, mendekati normal. Apa perbedaan mendekati normal dengan normal baru? Ya, kan? Kalau normal baru itu menggantikan yang lama, kebiasaan kehidupan kita yang lama diganti dengan yang baru. Kalau near normal, ya, mendekati normal, belum sampai kepada normal, tapi mendekati normal. Kehidupan lama tetap berjalan seperti biasa, namun ada perubahan-perubahan sedikit saja, sehingga tidak menggantikan normal-normal yang lama. Kenapa kita pilih istilah new normal tapi tidak pilih istilah near normal? Kenapa kita tidak pakai istilah near normal untuk menggambarkan kehidupan kita pasca PSBB, ya? Apa karena PSBB kita gagal, ya, sehingga kita tidak bisa kembali mendekati normal, semakin jauh dari normal? Kalau kita banding dengan Taiwan, ya, kenapa Taiwan berani, ya, menjalani kehidupan near normal atau mendekati normal, bahkan hampir seperti kehidupan biasa, normal biasa sebelum adanya COVID-19, karena perbedaannya Taiwan dipandang berhasil melawan penyebaran virus corona, sementara kita hanya berhasil menahan laju percepatan penyebaran virus corona. Dalam istilah lainnya yaitu flattening the curve. Artinya virus coronanya tetap menyebar, masih ada orang yang terinfeksi tapi dalam jumlah yang terkendali, sehingga rumah sakit tidak overload, tidak membludak, ya, karena jumlah yang terinfeksi itu terkendali, tidak melebihi kapasitas atau kemampuan rumah sakit. Itu yang membedakan new normal dengan near normal. Ada tulisan yang menarik atau opini yang menarik dari Stephen Duchert di Financial Review bahwa pendekatan yang seperti yang kita terapkan, yaitu flatten the curve atau membuat kurvanya itu menjadi datar atau landai, ada istilah yang bisa digunakan selain new normal, yaitu near normal. Itu digunakan oleh negara-negara yang berhasil mengeliminasi atau yang menggunakan strategi eliminasi, yang berusaha menghapuskan, menghilangkan virus corona dari negerinya. Bagi yang tidak berhasil, ya, mengeliminasi, bagi yang tidak berhasil menghilangkan
virus corona yang cuma bisa flatten the curve, yaitu meratakan kurva penyebarannya supaya tidak melampaui, yang terinfeksi tidak melampaui kapasitas rumah sakit atau fasilitas kesehatan, kemudian ditekan kurvanya dari rata menjadi landai. Itu menurut Stephen mirip dengan herd immunity strategi. Jadi meratakan kurva, flatten the curve, itu sebenarnya nama lain dari herd immunity strategi dalam versinya yang halus ya, atau perlahan, di mana penyebaran virus itu ditekan rata. Dengan demikian, istilah new normal itu digunakan oleh negara-negara yang gagal mengeliminasi, gagal menyetop penyebaran virus corona dan hanya mampu flatten the curve, hanya mampu meratakan kurva penyebarannya. Sedangkan negara-negara yang berhasil mencegah penyebaran virus corona, kehidupan mereka pasca perjuangan melawan virus corona itu digambarkan sebagai new normal, bukan new normal ya. Mereka beraktivitas normal seperti biasa, namun karena masih harus mempraktekkan protokol kesehatan, jaga-jaga kemungkinan masih ada virus yang menyebar, maka kehidupannya itu disebut new normal, hampir ya, mendekati kehidupan yang normal seperti sebelum adanya coronavirus ya gitu. Oke teman-teman sekalian, kira-kira itulah perbedaan antara new normal dengan the new normal ya. Karena PSBB kita hanya mampu menekan kurva penyebaran COVID-19 ya, cuma hanya mampu flattening the curve, hanya mampu meratakan kurvanya. Oleh karena itu kita harus pasca PSBB menempuh the new normal. Namun ya, kita tidak mampu ya, bukannya tidak mau, kita tidak mampu menempuh hidup new normal seperti Taiwan ya misalnya.